Ya, baik. Saya akan bacakan dari Ulangan 15 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia hanya padamu, maka engkau harus mengambil pintu. Ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan evangelium kita untuk tanggal 16 ini. Baik, sebagai pengantar bagi kita, secara umum kita melihat bahwa kitab Ulangan ini adalah sebagai ucapan Musa yang mereview, maaf saya pakai istilah itu, mereview apa yang sudah dia sampaikan kepada bangsa Israel selama ini. Ini adalah semacam mengingatkan kembali tentang perbuatan Allah dan hukum Allah yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Bagian dari teks evangelium kita pada tanggal 16 Agustus ini memang berada di dalam review atau bahkan repetition dari hukum Allah yang telah disampaikan kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi termasuk di dalamnya aturan mengenai tahun pembebasan. Jadi pasal 15 ini ada di dalam itu, di dalam bagian review tentang hukum Allah atau aturan-aturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan tahun pembebasan yang disebut ini memang bisa kita lihat dalam 2 hal. Yang pertama kita melihat dalam konsep tahun Yobel atau tahun Sabat, dan ini adalah aturan yang diberikan kepada umat Israel untuk melakukan tindakan pembebasan bukan hanya kepada tawanan atau budak, tetapi juga menyangkut soal hutang dan juga pembebasan untuk alam ini. Karena kita bisa review juga dalam tahun Yobel atau tahun Sabat, bahkan ladang pun dikasih waktu untuk istirahat. Jadi pembebasan itu ya memang secara holistik disebutkan. Kemudian kita melihat juga bahwa tahun pembebasan ini juga selalu dikaitkan dengan karya Allah yang besar terhadap bangsa Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan kembali ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, dan mereka berubah status menjadi bangsa yang merdeka. Jadi kita bisa melihat pembebasan itu selalu berkaitan kepada kedua hal ini, khususnya dalam kitab Ulangan. Dan sekarang kita masuk saja kepada teks kita dalam Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Beberapa hal yang menjadi catatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, dalam memahami teks ini, kita juga harus melihat kepada apa yang tertulis dalam Keluaran 21 yang berbicara secara jelas tentang aturan mengenai sikap terhadap budak Ibrani.
Jadi pada pengantar tadi saya katakan bahwa kitab Ulangan ini adalah review atau repetition, dan salah satu adalah apa yang disebutkan dalam Keluaran 21 yang sudah disampaikan Musa kepada bangsa Israel, itu diulang kembali dalam kata-kata terakhir Nabi Musa kepada bangsa Israel. Jadi khusus mengenai budak Ibrani, itu bisa kita baca kalau secara lengkap dalam Keluaran 21. Mengenai budak Ibrani, tentu kita tetap melihat bahwa seluruh orang Israel, orang Ibrani, yang berbahasa Hebrew itu, adalah orang merdeka. Sesama orang Ibrani adalah bersaudara. Ini adalah prinsip yang ditekankan juga, khususnya dalam teks kita ini. Makanya disebutkan dalam teks kita ini, saudara-saudaramu orang Ibrani. Jadi ada penekanan kata saudara, dan berbeda dengan orang-orang lain yang menjadi budak di tengah-tengah orang Israel. Tetapi di sini ditekankan mereka sebagai saudara, dan pada prinsipnya mereka adalah orang merdeka sama seperti semua orang Israel yang lain. Yang ketiga, ketika orang Ibrani menghadapi kesulitan dan akhirnya memberi diri untuk dipekerjakan oleh sesama orang Ibrani, orang Israel, kalau kita baca dalam Imamat 25 ayat 39 ayat 40, dikatakan seperti ini. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja kepadamu. Jadi dalam hal ini, tadi kita sebutkan di poin kedua bahwa orang Israel pada prinsipnya adalah orang yang merdeka di hadapan Tuhan, tetapi karena situasi dalam hal ini, poverty, kemiskinan atau masalah ekonomi, ini membuat seseorang harus memberikan dirinya kepada saudaranya, pekerjakanlah aku. Maka dia harus diterima, tetapi prinsipnya dia harus dilihat tetap sebagai saudara dan diberikan hak ketika dia bekerja, diberikan haknya. Ini ditekankan juga dalam konsep ini. Lalu bagaimana sikap bangsa Israel terhadap tanda petik budak Ibrani itu, saudara-saudara orang Israel yang memberikan dirinya bekerja kepada satu-satu keluarga orang Israel? Yang pertama, jelas bahwa kepada saudara yang memberi diri kepada bangsa Israel atau kepada saudara-saudaranya, ini diperlakukan bekerja selama 6 tahun, dan tahun ke-7 mereka dibebaskan. Mereka dimerdekakan, istilah dalam teks kita. Konsep pemahaman mengenai tahun pembebasan tetap ada dalam sikap ini. Karena memang bangsa Israel sudah memahami tahun Yobel, tahun Sabat, dan tahun pembebasan itu mereka sudah pahami, sehingga tahun ke-7 yang mereka harus dibebaskan. Prinsipnya, bahwa setiap orang pasti akan dibebaskan, pasti akan dimerdekakan. Jadi ini prinsip yang tetap diingat oleh bangsa Israel. Jadi ketika saudara mereka pun menjadi budak, ya tetap suatu saat mereka akan dibebaskan. Yang kedua, seorang yang dimerdekakan pada tahun ke-7, ini harus diberangkatkan dengan baik, karena mereka adalah saudaramu. Ini yang ditekankan dalam firman Tuhan ini. Hal ini tentu mengajarkan kepada orang Israel untuk menjaga status kebersamaan sebagai umat Allah yang saling mengasihi dan saling menolong. Diingatkan bahwa semua orang Israel telah diselamatkan dari perbudakan Mesir, sehingga sebagai sesama umat harus memperlakukan saudaranya dengan baik. Jadi di sini digambarkan dalam poin kedua ini, ya siapa dia? Bukan selesai tugasnya, oke, selesai. Tidak, tetapi tetap dilihat sebagai saudara. Pada poin berikut, kita melihat kaitannya. Memberangkatkan saudara yang akan meninggalkan rumah kita, rumah orang Israel pada saat itu, jangan dengan tangan hampa. Dan ini jelas sekali disebutkan dalam teks kita ini. Jangan dengan tangan hampa. Maaf, saya nggak tahu apakah istilah yang tepat dalam bahasa Toba juga, tapi dalam bahasa Simalungun, paikathon, memberangkatkan. Jadi dalam budaya Simalungun, memberangkatkan itu paikathon harus cukup bekalnya dalam perjalanan. Apa yang ada pada kita,
yang selama ini katakan budak Ibrani itu juga melihat, merasakan, ikut mengusahakan, maka dia juga pergi dengan apa yang sudah dia rasakan itu. Ini adalah cara bersikap sebagai saudara yang diberangkatkan. Jadi dalam poin ketiga ini kita melihat kenapa bahkan disebutkan di sini dari kambing dombamu, dari anggurmu, dari lahanmu, karena memang selama ini dia juga sudah merasakan itu. Dia sudah melihat itu, bahkan ikut mengusahakan bersama dengan tuannya. Jadi karena itu, karena dia sudah melihat, ya nggak cukup hanya kenyang-kenyang melihat aja seperti itu. Tetapi ya itu juga bagian dari pekerjaannya selama ini. Itu bagian dari usahanya selama ini. Maka ketika diberangkatkan juga lah dengan apa yang ikut dia usahakan selama ini. Setiap orang yang keluar dari rumah kita dibekali sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupannya hingga mereka sampai kepada tahap self-supporting man atau family. Jadi orang yang keluar, orang yang berangkat dari rumah kita, itu akhirnya mereka mampu membekali dirinya karena apa? Karena tanda petik ya, modal awalnya itu sudah kita berikan. Jadi kenapa? Mereka saudara kita. Jadi ketika mereka pergi merangkat, ya harus kita bekali dengan cukup. Sehingga suatu saat mereka self-supporting, bisa mereka membiayai dirinya. Semua ini adalah berkat Allah yang diberikan kepada kita. Di mana kata kita yang saya pakai di sini, termasuk juga di dalamnya orang yang ada di dalam rumah kita. Artinya, kalau saya melihat teks ini, Tuhan memberikan berkat kepadaku, sehingga aku mampu membiayai, mencukupkan segala kebutuhan orang-orang yang ada di rumahku. Termasuk, tanda petik, pembantu, termasuk orang yang bekerja kepada kita. Jadi ini yang saya baca dari teks ini. Jadi ingatlah Tuhan telah memberkati engkau, dikatakan dalam bacaan kita, termasuk agar cukup, bukan hanya kepada kita sebagai tuan rumah, tetapi orang-orang yang hidup di rumah kita itu supaya cukup juga. Jadi karena itu ketika dia mau berangkat, ya tetap berkat Tuhan itu juga menjadi bagian dia. Ini yang saya lihat dari penekanan teks ini. Kemudian masuk kepada tahap berikutnya, dikatakan jika saudara tersebut, itu saudara Ibrani atau budak Ibrani tersebut merasa at home, firman ini mengatakan agar kita tetap menerima dia di dalam rumah kita. Jadi tidak ada istilah habis kontrak, berangkat. Tapi kalau dia merasa mengasihi kita seperti dikatakan teks ini, dan dia merasa sudah menjadi bagian dalam kehidupan ini, kalau dia mengatakan, aku akan tinggal di sini, maka firman Tuhan mengatakan, terima dia untuk tetap ada di dalam rumah ini. Hanya memang menurut tradisi orang Israel pada saat itu, penerimaan orang tersebut dilakukan dengan, saya pakai istilah ritual, menindik telinga. Menindik telinga ini dengan menggunakan jarum yang menembus daun telinga, dan jarum itu akhirnya ditusukkan ke pintu. Memang ketika saya pertama membaca teks ini, loh kok telinganya ditusukkan ke pintu begitu? Ternyata jarumnya itu yang ditusuk melubangi telinga dan itu ditusukkan ke pintu. Ternyata seperti itu teknisnya. Karena kalau tetap ditempelkan telinganya di pintu, kapan lagi dia bekerja, kan seperti itu. Jadi ini rupanya yang dimaksudkan dengan teks itu. Dan arti simbolik dari menindik telinga itu adalah, saya baca dari kamus teologi, telinga adalah organ tubuh yang menerima perintah dan yang dengannya kesetiaan akan terjadi. Jadi ini peran dari telinga. Dan lubang telinga itu, ini menunjukkan pilihan dari orang tersebut untuk selalu atau selamanya membuka telinganya kepada sang Tuan. Jadi bisa kita bandingkan dari Keluaran 21 ayat 6, di situ jelas sekali disebutkan ketika dia mau menjadi, memang di situ dalam Keluaran 21 disebutkan menjadi budak selamanya di keluarga itu harus ada ritual
seperti ini. Tetapi simbol dari kesetiaan dan ketaatannya kepada tuannya itu digambarkan melalui tindik di telinga itu. Dan selanjutnya kepada budak perempuan juga harus diperlakukan sama, karena sesungguhnya perempuan bekerja lebih dari pekerja upah harian, dikatakan dalam ayat 18 itu. Yang mau disebutkan adalah bahwa perempuan yang bekerja di dalam rumah itu melakukan pekerjaan yang tidak terbatas, baik waktu maupun jenis pekerjaannya. Karena itu harus diperlakukan juga dengan baik. Saya baca-baca tafsiran mengenai hal ini, ya memang berbeda ketika budak perempuan yang bekerja di rumah, ini terkadang tengah malam pun harus bekerja. Mungkin sampai pagi cepat-cepat pun harus bekerja, itu lebih dari pekerja harian yang sering diperlakukan di tengah-tengah masyarakat Israel pada masa itu. Jadi lebih jasanya itu 2 kali lipat, double disebutkan dalam teks bahasa Inggris. Jadi harus diperlakukan juga dengan baik. Bahkan dikatakan, jangan engkau merasa rugi ketika dia harus dimerdekakan, ketika dia harus pergi dari rumahmu. Itu juga disebutkan dalam teks kita. Sikap yang baik dalam hal memerdekakan saudara atau menerima dia di dalam rumah kita, ini sangat disenangi oleh Allah. Ayat terakhir mengatakan seperti itu. Firman-Nya, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Disebutkan. Artinya, memerdekakan orang, mempekerjakan orang dengan baik, ini juga Tuhan berkenan kepada umatnya. Jadi menjadi perenungan bagi kita dari teks kita ini, ya memang kalau secara letter-letter agak susah juga, karena tidak ada yang seperti situasi seperti itu kan sudah berbeda dengan konteks kita sekarang. Jadi yang pertama, ketika kita mempekerjakan saudara, tanda petik, karena sekarang kan semua saudara kita, bukan hanya yang satu marga atau satu kampung atau satu suku, tapi semua saudara kita, maka kita tetap harus mengingat bahwa mereka satu saat harus merdeka. Merdeka tentu dalam arti luas, seperti tidak lagi harus bekerja dengan kita kalau mereka mau mandiri, atau bisa melanjutkan perjalanan hidupnya dengan baik. Jadi kita harus pikirkan seperti itu. Jadi tidak ada dalam Alkitab kita sebenarnya kalau untuk saudara itu tidak ada budak abadi. Meskipun kepada yang lain ada disebutkan budak, kemudian anaknya juga harus menjadi bekerja di rumah tuannya. Tetapi khusus mengenai teks kita ini bicara soal saudara Ibrani itu, ya tidak. Ketika mereka mau mandiri, mandiri. Bahkan saya pikir dari sini perenungan kita, ketika ada orang yang bekerja dengan kita, dia harus bisa mandiri dalam arti merdeka. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kita terima dari Allah itu pada prinsipnya adalah untuk kita dan untuk seisi rumah kita. Seperti yang saya katakan tadi. Bukan hanya suami, istri, dan anak, tetapi juga setiap orang yang ada di rumah kita. Ini adalah salah satu parameter dari kemerdekaan itu, saya pikir. Jadi, berkat Tuhan, kalau itu kita dapatkan, ingat, itu untuk seisi rumah kita. Dan di situ orang bisa merasakan kemerdekaan itu. Jadi kalau hanya tuan saja, sementara yang lain menderita kurus di satu rumah, wah itu nggak baik juga. Nggak merdeka orang di rumah kita, bukan begitu keluarga Allah. Yang berikutnya, perbudakan yang mungkin kita alami saat ini bukan seperti yang terjadi pada masa lalu. Perbudakan bisa kita katakan ketidakbebasan, keterpojokan, keterkungkungan, ketidakberdayaan, ketidakpunyaan, ketidakmengertian, dan seterusnya. Mungkin di situ bentuk-bentuk perbudakan yang bisa terjadi pada masa sekarang ini. Lalu bagaimana peran gereja untuk memerdekakan? Ya melalui pengajarannya, melalui pelayanan diakonianya, melalui pengikutsertaan, pelibatan orang-orang dalam pekerjaan atau dalam kegiatan-kegiatan, kemudian pengembangan potensi, ini juga mungkin memerdekakan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan konteks kita, bagaimana kita memerdekakan, dan gereja ikut dalam proses itu. Kemudian
Yang keempat, dalam rangka kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia, besoknya setelah hari Minggu ini, kita ikut memerdekakan saudara kita, khususnya di masa pandemi akibat penyebaran virus corona. Banyak yang tidak merdeka saat ini. Ya, karena PHK, karena mungkin terpapar virus, maka prinsip di atas ini kita pakai, sehingga semakin banyak yang merdeka. Jadi gereja-gereja kita juga mau sinode, contohnya kan, ya dimerdekakanlah orang-orang yang mau merdekakan seperti itu. Jangan terjadi perbudakan, disiksa, tidak boleh bicara, jangan pilih Janu, nggak seperti itu. Silakan aja kan seperti itu juga, tapi nggak sampailah ke sana mungkin yang akan kita khotbahkan nanti. Tapi ini bagi kita, mungkin kita bisa melihat itu dari kacamata teks ini, bahwa memang harus dimerdekakan, dan kalau ada yang mau terus juga bersama kita, teruslah bersama kita, kan seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu, udah lebih dari 15 menit ya Ibu Pendeta. Mohon maaf ya.